dakwah? Ya kan? Kenapa Nabi itu bisa sukses, bisa mentelurkan generasi-generasi, sahabatnya kan termasuk muridnya, generasi yang hebat. Apa istilahnya, ramuannya apa? Ada yang tahu? Bisa sukses, nah bisa berdakwah sampai sedunia itu sekitar kurang lebih 23 tahun, ya kan? Apa resepnya itu apa? Yaitu uswatun hasanah. Itu yang nggak ada pada yang jarang dilakukan. Maka ada istilah, kalau istilahnya dulu itu ada guru kencing berdiri, murid kencing. Nah itu istilah dulu. Kalau sekarang beda. Guru kencing berdiri, murid mengencingi guru ya sekarang. Nah ini pembinaan akhlak itu enggak. Guru tidak menjadi uswatun hasanah, tetapi cuma menjadi mau'idhatun hasanah. Kalau cuma mau'idhatun hasanah lalu itu semuanya bisa, Bu. Ya kan? Bisa, tetapi menjadi uswah hasanah itu jarang. Ini penting sekali yang perlu kita lakukan. Maka kalau sebagai simpel contohnya, saya itu sering memberi contoh-contoh pada masa dulu. Pada masa dulu kenapa akhlaknya baik-baik, muridnya baik-baik? Karena apa? Karena gurunya juga baik-baik. Ya, makanya kalau zaman dulu itu, kalau ada murid, siswa nyolong, tahu nyolong ini ya? Mencuri. Ya, ngecok pelem, wah, jambu. Itu kalau ketemu sama orang yang punya itu, sampai ngecok pelem ya, tak andak no saya, tak andak no nang guru. Coba nangis wedi, ya kan, wedi. Saiki, lalu sing ngecok pelem, dengan tangan. Kalau ngecok pelem, tangan no silakan. Ayo andak no pak lo. Nang gurune sapa wedi? Gurune lono dukur, ambake apa andingan ngene ya. Nah, ini yang perlu kita bina. Maka ayo jadi guru itu jadi yang benar-beneran jadi guru. Ayo kita mencontoh sebagai uswatun hasanah. Jadi contoh sebagai panutan. Jadilah guru itu menjadi tuntunan. Jangan banyak tuntutan ya. Kan sekarang itu tuntunan ini nggak ada, tapi tuntutannya sangat banyak. Lah itu yang penting ya Pak. Jangan terlalu banyak Pak, kasihan kecil-kecil tuntutan. Ya itu yang terpenting. Kalau kita melihat sebetulnya dalam pendidikan madrasah dan pesantren itu sangat beda. Kalau dalam pesantren itu ada dua pendekatan. Kalau kita membaca Al-Quran itu ada dua pendekatan. Ada pendekatan akademik, ada pendekatan spiritual. Ya kan? Ini hanya pada pesantren. Kalau di umum sekolah itu nggak ada pendekatan spiritual. Itu di Al-Quran itu sudah ada. Tahu surat ini? Insya Allah kurang lebihnya mengatakan fa bima rahmatin minallahi lintalahu fa in faddun ghalidha qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhu wastaghfir lahu wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Fa bima rahmatin. Kalau kita melihat Allah sendiri sebelum ke sini itu ada surat Ar-Rahman, Allamal Quran. Allah sendiri ketika mengajarkan Al-Quran kepada manusia itu pakai metode Ar-Rahman, pakai sifatnya kasih sayang. Itu penting. Cara pendekatan kita kepada siswa. Tidak bisa siswa kita pakai pendekatan pada zaman-zaman yang dulu itu digepuk ya nggak apa-apa. Enggak. Nah, di sini perlu ada dua pendekatan. Kalau dalam madrasah pesantren ada dua pendekatan. Pendekatan akademik itu apa? Fa bima rahmatin minallah, dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah, lintalahu, engkau berlaku lembut. Ini Rasulullah sudah melakukan pada sahabatnya.
Maka ketika kita mengajar, marilah kita tebarkan kasih sayang. Ini penting. Nah, oleh Al-Quran, ya Fa'in fadon goli dokol, bisa seandainya kau berhati keras, fa'idon goli berhati kasar, dan fadumi holik, maka mereka itu akanlah lari. Surat apa gitu? Samsul mari pernah pelajaran tafsir Tarbawi itu ya. Nah itu ini termasuk yang perlu kita tanamkan kepada pendidik peserta didik. Maka kalau kita lihat pada zaman sekarang, kita tidak bisa pakai metode yang keras-keras, takutnya kena hamnya. Itu. Maka kita harus pakai pendekatan seperti itu, pendekatan kasih sayang itu harus penting. Allah sendiri ketika mengajarkan Al-Quran itu pakai sifat kasih sayang, apalagi kita. Oleh saya itu Fa'infat taupun tafatan goli dan tanpa min haulik fa'fu anhum, kita harus saling memaafkan. Namanya siswa ya pasti ada kesalahan, namanya anak itu pasti nakal, itu wajar gitu. Anak itu wajar. Kalau anak itu nakal itu wajar, nakal itu wajar. Tapi kalau sudah tua nakal itu kan nggak wajar ya. Namanya bukan nakal lagi apa? Nggak wajar. Maka fa'fu anhum di Al-Quran itu sudah jelaskan itu harus saling memaafkan. Ketika ada siswa yang salah, kita harus dimaafkan. Wastaghfir lahum, harus meminta ampun. Kalau kita memang seorang guru yang salah, ya harus minta maaf. Namanya orang itu pasti tidak luput dari kesalahan pasti. Ini jarang. Kalau sudah jadi guru, kalau ada kesalahan ditutup-tutup di sekolah, benar. Itu harus. Nah, ini penting. Komunikasi antar murid itu penting. Karena komunikasi yang baik akan melahirkan suatu proses pembelajaran yang baik. Ketika ada komunikasi yang tidak baik antara guru dan siswa, akan proses pembelajaran tidak akan nyambung. Ini penting. Komunikasi itu harus yang baik, itu penting. Yang selanjutnya fa'wasafirum wa syawirhum fil amri. Ketika ada suatu permasalahan, pasti setiap orang itu pasti ada permasalahan. Apalagi siswa itu pasti, gak mungkin 25 itu baik semuanya, pasti ada permasalahan. Orang nambah itulah isinya manusia, isinya dunia seperti itu. Nah, kalau ada suatu permasalahan, wasyawirhum fil amri, kita harus musyawarah. Nah, ada kepala sekolahnya, ya kan? Ada orang tua, kenapa anak ini kok seperti ini? Kita harus musyawarah. Jangan menjustifikasikan anak itu nakal. Gak ada anak-anak, mesti anak yang nakal itu. Maka kita sebagai orang guru harus bisa mengarahkan. Kalau ada suatu permasalahan dalam proses pembelajaran di luar, kita harus wasyawir itu. Ini di Al-Quran sudah dijelaskan. Kok tidak percaya dengan Al-Quran ini? Al-Quran itu mesti benar. Wasyawir fil amr. Fa'idha azamta, nah, ketika sudah mentok, ya kan? Wis tak maaf no ya uwes. Ya, sudah dimaafkan, diajari, terus dimusyawarahkan nang kepala sekolah, nang guru, nang orang tuanya, kok tetep baik. Fatawakkal ala Allah. Kita harus berdoa. Nah, ini jarang ini yang punya seperti ini. Nah, inilah pendekatan spiritual itu. Ya, ini dan saya sering ke anak-anak mahasiswa itu, ini yang punya itu hanya PAI. Kalau selain PAI gak punya pendekatan spiritual ini. Fa'idha za'amta fatawakkal Allah. Kita harus mendoakan yang malam. Kenapa? Maka orang-orang dahulu, para yai, hamil semuanya, ke muridnya pasti mendoakan muridnya meskipun bandel. Di Al-Fatihah yang bandel sampai 40 kali. Ya kan? Karena kita jadi seorang guru, calon guru, berarti ya punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya itu tidak hanya mengajarkan tetapi mendoakan, itu termasuk. Kayak sambil mengajarkan semua bisa, itu bisa. Tapi
sampai kewajibannya itu harus doa. Maka saya kalau doa itu pasti saya selingi dengan murid. Ya, di Patola Bana ustadznya juga doakan. Itu harus tetap setiap 5 waktu. Jangan lupa anak didik kita, anak kita, guru-guru kita, tetap kita harus doakan. Karena itu adalah kewajiban seorang calon-calon guru. Ketika kita sudah mendoakan, karena hati itu adalah milik Allah, yang bisa merubah hati adalah milik Allah, kita harus serahkan kepada diri kita kepada Allah. Karena hidayah petunjuk adalah milik Allah, kita itu hanya bisa mengarahkan. Insya Allah dengan doa-doa kita, al-fatihah kita kepada anak murid kita yang asalnya bandel, insya Allah setelah lulus, insya Allah Allah akan memberikan hidayah. Ini yang penting. Ya, maka jangan menjustifikasikan kepada seorang murid itu bodoh atau nakal karena itu adalah masih anak, maka butuh bimbingan. Bimbingan yang pertama, kalau kita sudah secara akademik tidak bisa, maka jangan lupa selipkan doa kita di malam hari kepada anak-anak didik kita. Semoga anak-anak didik kita menjadi anak yang bermanfaat, anak yang bertakwa, secara spiritual iya, secara intelektual iya, cerdas, takwa dan kreatif, itu penting. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan